Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatami Rizky, NIM D401800034, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat kabel UTP tipe strike dan cross. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu kabel strike. Kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Urutan standar kabel strike adalah seperti di bawah ini, yaitu sesuai dengan standar atau yang paling banyak dipakai, atau kadang-kadang juga dipakai sesuai standar, itu sebagai berikut. Di sini terdapat gambar dari warna yang atau susunan yang akan digunakan. Kemudian contoh menggunakan kabel strike adalah satu, sebagai menghubungkan antara komputer dengan switch, kemudian menghubungkan komputer dengan LAN pada modem, kemudian menghubungkan route dengan LAN pada modem kabel atau DSL, kemudian menghubungkan switch ke router dan menghubungkan hub ke router. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan apa itu terlebih dahulu tentang kabel cross. Kabel cross merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung lain. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Gambar di bawah ini adalah susunan standar kabel cross. Contoh penggunaan kabel cross adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan dua buah komputer secara langsung, lalu menghubungkan dua buah switch. Yang ketiga, menghubungkan dua buah hub, kemudian menghubungkan switch dengan hub, kemudian menghubungkan komputer dengan router. Dari 8 buah kabel yang ada pada kabel UTP ini, baik pada kabel strike maupun crossover, hanya 4 buah saja yang digunakan untuk mengirim dan menerima data, yaitu kabel pin nomor 1, 2, 3, dan 6. Kemudian apa sih fungsi dari kabel yang ada yang warnanya berbeda-beda? Di sini setiap kabel memiliki fungsi tersendiri. Untuk yang pertama, kabel warna oranye yaitu sebagai media penghantar paket data. Putih oranye, media penghantar paket data. Hijau, media penghantar paket data. Kemudian yang putih hijau, media penghantar paket data. Biru sebagai media penghantar suara. Putih biru sebagai media penghantar suara. Coklat menghantarkan tegangan DC, dan putih coklat menghantarkan tegangan DC. Cara membuat kabel strike dan cross. Alat dan bahannya yaitu terdapat tang, crimping, kemudian ada alat pengupas kabel, kemudian ada kabel UTP, konektor, dan tester. Pembuatan tipe strike. Yang pertama, atau langkah 1, kupas terlebih dahulu ujung kabel menggunakan alat pengupas kabel sekitar kurang lebih 2 cm sampai kabel yang terdapat di dalamnya terlihat, kurang lebih seperti ini. Dan yang nantinya kabel dipotong rata agar memudahkan untuk masuk ke konektor. Langkah kedua, kemudian pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Susunlah kabel-kabel tersebut dengan rapi berdasarkan warna seperti oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat, seperti yang tertera pada gambar ini. Untuk langkah yang ketiga, setelah kabel tersusun, kemudian ambil konektor. Konektor ini terdiri dari 8 pin. Pin 1 dari konektor ini adalah pin yang berada paling kiri. Jadi nanti kabel akan dimasukkan sesuai pin-pin yang terdapat pada sini. Untuk langkah keempat, yaitu memasukkan kabel-kabel tersebut hingga bagian ujungnya mentok dalam konektor dan sesuai dengan urutan. Untuk
ujung kabel yang pertama yaitu dengan susunan oranye putih pada pin 1, oranye dan pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Kemudian setelah dimasukkan, jepit menggunakan tang krimping. Kabel ini untuk proses masukkan kabel, kemudian dijepit menggunakan tang, lalu hasilnya seperti ini. Untuk langkah kelima yaitu setelah selesai menyusun kabel strike, kemudian kita akan mencoba dengan menggunakan lens tester. Memasukkan ujung kabel ke alatnya, kemudian nyalakan. Lalu lampu LED yang pada lens tester menyala semua dari nomor 1 sampai 8 berarti telah berhasil atau kabel telah terhubung dengan benar. Untuk langkah yang keenam, untuk cara pemasangan kabel yang kedua, langkah-langkahnya sama dengan pemasangan ujung kabel pertama. Ulangi langkah-langkah tadi untuk memasang konektor LC45 pada ujung kabel yang kedua. Jadi untuk ujung kabel yang kedua, langkah-langkahnya sama seperti ujung kabel yang pertama untuk tipe strike ini. Selanjutnya untuk pembuatan tipe cross. Langkah 1, cara pemasangan kabel UTP tipe cross ini hampir sama dengan cara pemasangan kabel UTP tipe strike. Mengenai pemasangannya sama seperti pada pemasangan kabel strike, hanya saja perbedaan terdapat pada urutan warna kabel pada ujung kabel yang keduanya berbeda. Kita menggunakan tipe 568B untuk ujung kabel susunan pertama seperti ini. Untuk yang kedua, ini terdapat ujung yang kedua. Untuk ujung kabel yang pertama terdapat oranye putih untuk pin 1, orange pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Dan untuk kabel yang kedua dapat dilihat pada gambar tipe 568 sebelah kanan ini. Ini untuk ujung kabel yang kedua. Untuk langkah yang kedua, setelah selesai menyusun kabel strike, kemudian kita akan mencoba dengan menggunakan lens tester. Masukkan ujung kabel ke alatnya, kemudian nyalakan. Susunan warna ujung kabel pertama berbeda dengan ujung kabel kedua. Nanti jika dites menggunakan lens tester, maka nantinya LED 1, 2, 3, dan 6 akan saling bertukar. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara-cara membuat kabel strike dan tipe cross. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.